Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi 4 ide isian toples lebaran. Yang pertama, kita akan buat coklat yupi dulu ya. Coklat yupi ini cara membuatnya sangat gampang dan ini hanya menggunakan 3 bahan tanpa menggunakan oven. Ini pas banget dijadikan isian toples lebaran dan ini pasti akan jadi rebutan buat anak-anak. Langsung saja ya kita ke proses pembuatan coklat yupinya. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahan pembuatan coklat yupi. Ada 200 gram coklat batang atau DCC yang sudah saya iris-iris. Kemudian 1 sendok makan margarin, secukupnya case. Kemudian di sini menggunakan secukupnya permen yupi bentuk love. Langkah pertama, kita akan lelehkan dulu ya 200 gram DCC atau coklat batangnya. Sebelumnya di sini akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Kita lelehkan dulu DCC-nya dengan cara ditim atau bisa juga di microwave ya. Di sini akan saya lelehkan DCC-nya dengan cara ditim saja seperti ini. Kita lelehkan DCC-nya bersama 1 sendok makan margarin hingga benar-benar leleh atau mencair ya. Kita lelehkan DCC-nya atau coklat batangnya di sini sambil diaduk-aduk ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setelah DCC-nya sudah mencair seperti ini, selanjutnya kita bisa matikan api kompornya. Nah, setelah DCC-nya sudah meleleh seperti ini ya, sudah mencair, selanjutnya di sini akan saya pindahkan atau saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga, selanjutnya kita semprotkan DCC yang sudah kita lelehkan tadi ke dalam case ya. Kita isi hampir penuh case-nya dengan coklat lelehnya. Kita isi beberapa case dulu ya, seperti ini. Selanjutnya di sini akan kita tempel dengan permen yupi bentuk loop bagian atas coklatnya. Kita tempelkan seperti ini sambil ditekan sedikit ya supaya menempel dengan sempurna. Kemudian kita lanjutkan mengisi case yang berikutnya. Nah, ini setelah sebagian sudah diisi dengan coklat dan permen yupi ya. Selanjutnya, jika coklatnya sudah mulai mengeras, kita bisa tim kembali coklatnya, tapi tetap masih di dalam plastik segitiga seperti ini ya. Kita tim kembali seperti ini hingga coklatnya mencair kembali. Setelah coklatnya mencair kembali, selanjutnya kita tuangkan kembali atau kita semprotkan kembali ke dalam case seperti tadi ya. Kita semprotkan atau kita isi hampir penuh seperti ini case-nya. Kemudian kita tempelkan kembali permen yupi di permukaan coklatnya. Nah, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai ya. Dan ini setelah semua case sudah terisi dengan coklat dan juga permen yupi, selanjutnya kita diamkan dulu, kita biarkan hingga coklatnya mengeras. Nah, setelah coklatnya sudah mengeras, kita bisa tata ke dalam toples. Ini dia hasilnya, coklat yupi sudah siap dihidangkan dan dinikmati. Dan ini pastinya rasanya enak banget, nyoklat banget, bercampur dengan permen yupi yang kenyal-kenyal. Ini semakin menarik anak-anak untuk selalu mengambilnya ya teman-teman. Ini disajikan di hari raya ataupun di hari spesial, pastinya ini enak banget dan dijamin ini laris banget dan akan cepat habis ya. Coklat yupi ini cocok banget disajikan buat keluarga tercinta, orang-orang spesial, dan juga ini cocok banget dijadikan isian toples untuk di hari raya. Pastikan ketika membuat coklat yupi ini, buatlah dengan ukuran yang agak banyak ya, karena ini dijamin akan laris manis dan ini akan cepat habis.
Yang kedua, kita akan buat kue bawang gunting ya. Kue bawang ini cara membuatnya sangat mudah dan tidak perlu menggunakan alat yang mahal-mahal atau yang canggih-canggih. Cukup menggunakan gunting saja, kita bisa membuat kue bawang gunting yang enak dan juga tentunya renyah banget. Yuk langsung saja kita ke proses pembuatannya. Kita siapkan wadah terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan terigu protein sedang. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian 2 saset bawang putih bubuk, ini kemasan 5 gram atau bisa juga menggunakan 3 siung bawang putih yang dihaluskan ya. Kemudian setengah sendok teh soda kue. Kita aduk dulu semua bahan ini hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan 1 butir telur. Kemudian 4 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya kita aduk menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah benar-benar bersih ya. Kita aduk dulu hingga adonannya ini, hingga tepungnya ini berbulir ya. Setelah tepungnya berbulir seperti ini, selanjutnya kita tambahkan secukupnya air ya. Kita tambahkan sedikit-sedikit saja. Takutnya kalau kebanyakan nanti kelembekan ya adonannya. Kemudian kita aduk kembali atau kita uleni hingga adonannya ini benar-benar kalis ya, tidak lengket di tangan. Nah, kita uleni hingga seperti ini ya. Jika masih terlalu kering, kita bisa tambahkan airnya. Nah, kita uleni hingga kalis seperti ini, tidak lengket di tangan. Untuk adonan ini saya menggunakan sekitar 60 ml air. Selanjutnya ini siap untuk kita bentuk. Kita ambil secukupnya adonan ya. Di sini akan saya bentuk bulat memanjang dulu ya, supaya nanti lebih mudah memotong-motongnya. Nah, saya bulatkan seperti ini, saya bulat memanjang ya, bentuknya seperti ini, seperti kita mau membuat kue biji ketapang. Nah, lakukan seperti ini ya, hingga semuanya selesai. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setelah semuanya adonan sudah selesai kita bentuk bulat memanjang seperti ini, selanjutnya ini adonannya akan kita potong-potong. Kita ambil satu buah adonan yang sudah kita bentuk bulat memanjang tadi, kemudian kita potong serong menggunakan gunting seperti ini ya. Buat teman-teman yang nggak punya alat untuk membuat mie atau pasta mie itu ya, yang namanya ampia, kita bisa menggunakan alat gunting seperti ini untuk membuat kue bawang. Jadi nggak usah khawatir ketika kita ingin menikmati kue bawang, jika punya gunting di rumah, tinggal kita buat seperti ini saja. Nah, kita gunting-gunting seperti ini adonannya hingga semuanya selesai. Setelah semua adonan sudah selesai kita gunting-gunting, selanjutnya adonannya akan kita goreng ya. Kita goreng adonan kue bawangnya pada minyak yang sebelumnya kita panaskan. Kita goreng kue bawangnya pada minyak panas ya. Pastikan saat memasukkan adonan kue bawangnya minyaknya sudah benar-benar panas. Dan kita gunakan api kecil saja atau api sedang cenderung kecil saja ya. Supaya nanti bisa menghasilkan kue bawang yang garing dan renyah. Kita goreng kue bawangnya hingga berwarna kuning keemasan. Setelah kue bawangnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini ya, selanjutnya kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan menggoreng yang berikutnya hingga semuanya selesai. Ini dia hasilnya, kue bawang gunting sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati.
Teman-teman bisa lihat ya, ini dia hasilnya, kue bawang guntingnya seperti ini. Ini proses pembuatannya sangat mudah banget ya teman-teman ya, tinggal diaduk-aduk saja bahannya. Setelah jadi adonan, tinggal digunting-gunting kemudian kita goreng. Dan ini pastinya rasanya enak banget, gurih dan renyah. Saya mau coba dulu, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bener-bener enak ya, gurih dan renyah. Ini tuh enak banget. Ini enak banget pastinya dijadikan cemilan bersama keluarga, ataupun ini bisa juga dijadikan isian toples saat di hari raya. Yang ketiga, kita akan buat cookies bunga tanpa cetakan. Meskipun tanpa cetakan, kita tetap bisa membuat cookies yang cantik berbentuk bunga. Ini cara membuatnya sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat simpel, dan tentunya hasilnya dan bentuknya juga cantik seperti ini. Langsung saja ya kita ke proses pembuatannya. Langsung saja untuk pembuatannya di sini sudah saya siapkan 170 gram terigu protein rendah atau bisa juga menggunakan terigu protein sedang yang disangrai ya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1 saset susu bubuk. Selanjutnya kita campur dulu ketiga bahan ini hingga benar-benar tercampur ya. Setelah benar-benar tercampur, kemudian kita sisihkan dulu bahan keringnya. Lalu kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 100 gram margarin, 50 gram butter ya. Ini saya campur dengan butter 50 gram. Selanjutnya kita tambahkan 60 gram gula halus atau teman-teman bisa menggunakan gula pasir yang di blender ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur. Di sini saya aduk menggunakan spatula saja. Jika teman-teman ingin menggunakan mixer juga boleh ya. Diaduk hingga tercampur rata saja, tidak perlu lama-lama ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Setelah tercampur, kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur, 1/4 sendok teh vanila cair. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur. Setelah tercampur dan lembut seperti ini, selanjutnya kita masukkan bahan keringnya ya, terigu, maizena, dan juga susu bubuknya. Kita masukkan secara bertahap, kita masukkan sedikit-sedikit saja dulu ya, supaya lebih mudah mengaduknya. Jika teman-teman ingin memasukkannya sambil diayak juga boleh ya, atau langsung seperti ini juga bisa. Kemudian kita aduk hingga benar-benar tercampur. Kita masukkan kembali bahan keringnya sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan semua sisa bahan keringnya ya, terigu, susu, juga maizenanya tadi. Kemudian kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur dan menjadi adonan yang nantinya bisa untuk kita bentuk. Nah, setelah tercampur seperti ini, selanjutnya adonannya sudah siap untuk kita bentuk ya. Sebelum membentuk adonan, di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Kemudian kita bentuk adonannya. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 1 gram ya, atau ini sekitar setengah sendok teh. Kita ambil adonannya supaya ini nantinya bulatnya ini sama ya. Seperti ini kita bentuk, kemudian kita bulat-bulatkan kecil seperti ini. Nah, kita buat bulatan kecil seperti ini, kemudian kita tata di atas loyang yang sudah kita alasi kertas roti. Kita bentuk lagi. Di sini saya buat 7 bulatan kecil ya. Saya bulat-bulatkan seperti ini. Kita tata kembali. Dan ini bulatan ke-7 ya, teman-teman. Nah, setelah mendapat 7 bulatan kecil-kecil seperti ini, kemudian kita susun dan kita rapikan seperti ini. Nah, cantik ya. Selanjutnya ini akan kita beri motif dengan bantuan tusuk gigi. Kita tekankan tusuk gigi di tengah-tengah bulatan kecil tadi.
Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian tengahnya supaya lebih cantik di sini akan saya tempelkan koko chip warna-warni atau ini opsional saja ya, jika tidak ditambahkan pun tidak apa-apa. Ini untuk mempercantik saja. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga semua adonannya habis ya. Nah, setelah sebagian sudah kita bentuk, selanjutnya tinggal kita panggang. Kita open adonan cookiesnya pada oven yang sebelumnya sudah kita panaskan ya. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Untuk 20 menit pertama saya letakkan di rak bagian atas. Dan ini saya menggunakan api sedang ya. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit pemanggangan, ini saya pindahkan ke rak bagian bawah ya. Kemudian ini akan saya panggang kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit dipanggang kembali, ini cookiesnya sudah matang, kita bisa keluarkan dari dalam oven. Setelah dikeluarkan dari dalam oven, selanjutnya kita dinginkan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa kita tata ke dalam wadah. Setelah cookiesnya sudah benar-benar dingin, kita bisa simpan ke dalam wadah ataupun toples ya. Dan ini dia hasilnya, cookies bunga tanpa cetakan sudah siap dihidangkan dan dinikmati. Kita lihat hasilnya seperti ini ya, cantik banget bentuk bunganya. Ini meskipun tanpa menggunakan cetakan, kita bisa membuat cookies bunga secantik ini. Dan bagian bawahnya ini juga matang sempurna ya teman-teman, nggak mudah gosong. Dan ini pastinya enak banget. Teman-teman bisa lihat tuh ya, di potel seperti ini aja udah langsung potel, ini empuk banget, rapuh banget ya teman-teman. Dan pastinya ini enak banget. Cookies bunga tanpa cetakan ini cara membuatnya sangat mudah ya, meskipun tanpa menggunakan cetakan kita tetap bisa membuat cookies bunga secantik ini. Cookies ini bisa disajikan buat teman ngopi ataupun ngeteh bersama keluarga, bisa juga dijadikan isian toples untuk di hari raya. Dan yang keempat, kita akan buat stik bawang gurih dan renyah. Stik bawang gurih dan renyah ini tetap renyah, tetap gurih meskipun ini tanpa menggunakan telur ataupun menggunakan santan ya. Ini cara membuatnya sangat mudah banget dan tentunya di resep ini ada tips untuk pembuatan kue bawang yang gurih dan renyah. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk pembuatan stik bawang yang renyah banget ya. Nanti kita menggunakan 750 gram terigu protein sedang, kemudian 250 gram tepung tapioka, 300 ml air, 2 sendok makan margarin, 1 saset kaldu bubuk, 1 sendok makan garam halus, 6 siung bawang putih, dan secukupnya daun seledri yang sudah diiris. Ini opsional saja ya, jika tidak pakai tidak apa-apa. Langkah pertama kita akan haluskan dulu 6 siung bawang putihnya ya. Kita bisa haluskan dengan cara diulek manual ataupun bisa juga kita blender. Setelah bawang putihnya sudah dihaluskan, sekarang kita masukkan dulu ke dalam panci ya bawang putihnya yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan garam, 2 sendok makan margarin. Kita tambahkan juga 1 saset kaldu bubuk atau teman-teman bisa menggunakan penyedap rasa ya bagi yang suka. Kemudian kita tambahkan 300 ml air. Langkah berikutnya kita akan masak dulu semua bahan ini ya. Kita masak hingga margarinnya meleleh. Kita masak dulu, kita panaskan dulu ya airnya hingga margarinnya meleleh. Dan ini salah satu tips ya agar menghasilkan stik bawang yang renyah dan juga kriuk banget dengan cara margarinnya ini dilelehkan bersama bumbu-bumbu yang lainnya. Kita rebus dulu ya airnya bersama bumbu-bumbu tadi hingga margarinnya ini benar-benar meleleh. Gak perlu sampai mendidih ya teman-teman, cukup sampai margarinnya meleleh aja, nanti air bumbunya ini sudah siap untuk kita gunakan. Nah, setelah margarinnya sudah meleleh seperti ini, selanjutnya kita bisa matikan api kompornya ya. Selanjutnya air bumbunya sudah siap digunakan untuk membuat adonan. Kemudian kita tuangkan 750 gram terigu protein sedang ke dalam wadah ya. Kita tambahkan juga 250 gram tepung tapiokanya. Kemudian secukupnya daun seledri yang sudah diiris halus, ini opsional saja, jika tidak pakai pun tidak apa-apa ya.
Kemudian kita aduk dulu hingga benar-benar tercampur. Setelah tercampur, selanjutnya kita masukkan air bumbu yang sudah kita rebus tadi bersama margarin ya. Ini kondisinya masih panas. Ini tidak mendidih, hanya sekedar panas saja ya. Kita tuangkan sedikit-sedikit saja dulu. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk dulu ya, seperti ini. Kita masukkan kembali air bumbunya. Selanjutnya kita aduk kembali. Kemudian kita tuangkan sisa air bumbunya ya, kita tuangkan semua, kemudian kita aduk kembali. Untuk penggunaan airnya ini bisa ditambahkan ya nanti ketika adonannya ini masih belum bisa untuk kita bentuk. Nah, selanjutnya di sini saya akan aduk menggunakan tangan saja ya. Pastikan tangannya sudah benar-benar bersih ya. Kemudian kita aduk-aduk aja menggunakan tangan supaya lebih mudah. Hati-hati ya karena ini tadi menggunakan air panas, mengaduknya pelan-pelan saja. Jika masih terlalu panas, bisa menggunakan centong aja ya, jangan menggunakan tangan dulu. Di sini saya remas-remas dulu, saya aduk-aduk dulu menggunakan tangan seperti ini, karena ini hangat ya, nggak terlalu panas ya. Kita aduk dulu. Nah, ini masih berbulir seperti ini, belum bisa kita satukan untuk membentuk adonan. Kemudian di sini akan saya tambahkan kembali secukupnya air ya. Kemudian kita aduk kembali. Di sini saya pakai tambahan airnya air biasa, tidak perlu air yang dipanaskan terlebih dahulu ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini. Ini masih kering, kemudian saya tambahkan kembali airnya. Ini saya tambahkan sekitar 100 ml air lagi ya tadi ya. Kita aduk kembali hingga benar-benar nanti adonannya sudah bisa kita bentuk. Insya Allah ini cukup ya 400 ml air ya penambahannya ya. Dengan air bumbu tadi 300 ml ditambah penambahannya 100 ml. Jadi untuk adonannya ini saya menggunakan 400 ml air. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya penggunaan airnya. Ini sudah mulai bisa menggumpal. Insya Allah ini sudah bisa untuk kita bentuk. Nah, ini sudah bisa untuk kita bentuk ya, seperti ini. Kita ambil secukupnya adonan, kita kepal-kepal dulu seperti ini. Kita padatkan sedikit. Kita kepal-kepal aja. Kemudian ini dikepal-kepal sedikit, lalu agak dipipihkan ya, supaya nanti saat menggilasnya akan lebih mudah. Nah, kita lakukan seperti ini ya, supaya lebih mudah nanti untuk menggilasnya. Kita ambil lagi, kita kepal-kepal lagi, kemudian kita pipihkan seperti tadi. Setelah kita pipihkan seperti ini, selanjutnya sudah bisa untuk kita gilas ya. Kita gilas adonannya pada alat penggilas atau pasta maker buat yang punya. Kalau nggak punya bisa juga pakai rolling pin ya. Kita gilas dari nomor paling besar. Di sini saya pakai nomor 7. Saya gilasnya ya supaya lebih ringan untuk menggilasnya. Di sini saya lipat kembali supaya hasilnya nanti lebih rapi ya. Kita gilas kembali. Ini dilakukan beberapa kali ya supaya mendapatkan adonan yang mulus nantinya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan ke nomor yang paling rendah lagi, di sekitar nomor 4 atau nomor 3 ya. Kemudian ini saya gilas kembali. Seperti ini 2 kali saya lakukan gilasnya ya. Kemudian ini akan saya lipat kembali seperti ini, supaya lebih rapi lagi. Lalu ini saya gilas kembali. Tetap di nomor 4 ya. Masih di nomor 4 ini. Saya gilas kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lipat kembali supaya hasilnya benar-benar rapi nanti. Nah, setelah hasilnya sudah rapi, kemudian kita pindahkan ke nomor yang paling kecil. Ini saya pakai nomor 1 ya. Kemudian kita gilas kembali. Kita gilas seperti ini. Ini udah nomor yang paling tipis ya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita rapikan pinggir-pinggirnya.
Setelah digilas tipis, kemudian ini di sini saya akan rapikan pinggir-pinggirannya dulu ya. Saya potong bagian pinggirnya untuk menghasilkan stik bawang yang rapi nantinya. Kita ambil dulu bagian pinggirnya, sebelah kiri dan kanannya. Seperti ini, setelah bagian pinggirnya sudah rapi, sekarang tinggal kita potong. Untuk panjangnya ini disesuaikan dengan selera ya, bisa panjang-panjang ataupun bisa pendek untuk memotongnya, sesuaikan dengan selera saja. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah siap untuk dipotong menjadi stik. Kita tumbuk-tumbuk saja seperti ini nggak lengket ya, nggak usah ditaburin terigu ataupun tapioka, ini insya Allah nggak lengket. Dan ini sudah siap untuk kita potong membentuk stik. Sekarang tinggal kita potong ya hasil adonannya tadi. Kita potong-potong untuk membentuk stiknya. Nah, di sini ketika adonannya sudah mau putus, kita tarik ya alasnya untuk menghasilkan potongan yang benar-benar lurus nantinya. Dan ketika digoreng juga cantik ya. Ketika mau jatuh, kita tarik kertasnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Saya gunakan alat kertas seperti ini supaya gampang menariknya dan menghasilkan potongan yang lurus-lurus, dan digorengnya nanti juga akan hasilnya cantik. Lakukan hingga semuanya selesai dulu ya. Ini setelah semuanya sudah selesai saya potong-potong ya. Ini nggak lengket ya teman-teman, meskipun ditumpuk-tumpuk seperti ini nggak lengket sama sekali. Dan selanjutnya ini sudah siap untuk kita goreng. Sebelum menggoreng pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya sebelum kita memasukkan stik bawangnya. Kita masukkan secukupnya adonan stik bawangnya ya, kemudian kita goreng hingga kering dan matang. Kita masukkan secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak supaya ada tempat atau ada ruang untuk stik bawangnya ini mengembang ya. Tuh teman-teman bisa lihat hasilnya cantik begini. Jangan langsung diaduk-aduk ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga stik bawangnya kokoh dulu baru kita aduk-aduk. Nah, ketika stik bawangnya sudah mulai kokoh, bisa kita aduk-aduk ya. Gorengnya kita goreng sambil diaduk-aduk ketika stik bawangnya ini sudah mulai kokoh. Dan hasilnya cantik banget begini ya teman-teman. Bisa lurus-lurus, nggak pada melengkung ya digorengnya. Pastikan ini menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas sebelum kita memasukkan adonannya tadi ya, sebelum menggoreng. Kita gunakan api sedang saja ya untuk menggoreng stik bawangnya. Kita goreng hingga seperti ini saja. Ketika buih-buihnya sudah hilang, sudah tidak ada buih-buih lagi pada minyaknya, berarti ini stik bawangnya sudah mateng ya. Kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, cantik bukan? Selanjutnya kita lanjutkan menggoreng yang berikutnya hingga semuanya selesai. Dan ini hasil stik bawang setelah saya goreng semuanya ya teman-teman. Dari 1 kilo tepung bisa menghasilkan stik bawang sebanyak ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini dia hasilnya stik bawangnya ya, menggelembung, mengembang seperti ini meskipun ini tanpa menggunakan pengembang. Ini ada juga yang saya potong panjang, sama ya hasilnya sama-sama mengembang, dan ini pastinya renyah banget. Teman-teman bisa lihat ini renyah banget dan pastinya ini enak banget. Saya mau coba dulu, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Bener-bener renyah ya teman-teman. Ini tuh garing, renyah, dan kriuk banget. Tanpa telur kita bisa membuat stik bawang serenyah ini. Tuh dipotong-potong gini aja tuh udah langsung patah ya. Bener-bener enak. Stik bawang ini cara membuatnya sangat mudah dan pastinya ini bahannya simple dan ekonomis banget. Tanpa telur, tanpa santan, tanpa pengembang kita bisa menikmati stik bawang serenyah dan sekriuk ini. Tips untuk mendapatkan stik bawang yang lurus dan cantik seperti ini, ketika kita memotong adonan, ketika adonannya ini sudah hampir putus, kita tarik alas adonannya ya, supaya hasil potongannya ini bisa lurus-lurus seperti ini, dan nanti ketika digoreng juga akan mengembang dan hasilnya lurus cantik seperti ini.